Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putra Aisyah. Saya dari kelompok 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian metode tafsir. Metode tafsir terbentuk dari dua kata, yaitu metode dan tafsir. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Sedangkan tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan. Jadi, metode tafsir dapat disimpulkan yaitu teknik atau cara dalam ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan. Penjelasan dalam artian yang terkandung di dalam Al-Quran khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Metode tafsir Al-Quran berisi seperangkat kaidah atau aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Maka apabila seorang musafir ayat Al-Quran tanpa menggunakan metode ini, tentu tidak mustahil ia akan keliru dalam penafsirannya. Sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh, merupakan hal yang mendasar dalam rangka melaksanakan perintah Allah Tuhan dalam Islam sesuai yang dikehendakinya. Itulah tujuan dari metode tafsir. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian metode tafsir adalah cara atau kaidah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi menjelaskan kandungan ayat di dalam Al-Quran. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Ilham Rusdi. Terima kasih. B. Macam-macam metode tafsir. Macam-macam metode tafsir antara lain: 1. Metode ijmali. Metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ijmali menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. 2. Metode tahlili atau analitis. Metode tahlili adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf, dengan menonjolkan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para mufasir terdahulu, dan mufasir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya. 3. Metode muqarin atau komparatif. Metode tafsir Al-Muqarin adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir, dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. 4. Metode maudhui atau tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. C. Metode tafsir kontemporer. Metode tafsir kontemporer adalah metode penafsiran Al-Quran yang menjadikan problem kemanusiaan yang ada sebagai semangat penafsirannya. Persoalan yang muncul di hadapan dikaji dan dianalisis dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan problem yang sedang dihadapinya serta sebab-sebab yang melatar belakanginya.
Kontribusi dan kritik saran kontemporer. Yang A. Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh bin Rashid Ridho. Yang B. Al-Manhaj Al-Ijtimai fi Al-Tafsair Hermeneutika Sosial karya Hasan Hanafi. Yang C. Pemikiran Hermeneutika Al-Quran An-Nasr Hamid Abu Said. Hermeneutika Al-Quran. Secara harfiah, hermeneutika artinya tafsir. Secara etimologis, hermeneutika dalam bahasa Inggrisnya disebut hermeneutik, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut hermeneulin dan hermeneia, yang masing-masing berarti menafsirkan dan penafsiran. Jadi, hermeneutika Al-Quran berarti suatu ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata dalam Al-Quran. Bukti dari hal itu adalah, pertama, problematika hermeneutik itu senantiasa dialami dan dikaji, meski tidak ditampilkan secara definitif. Hal ini terbukti dari kajian-kajian mengenai asbabun nuzul dan nasah mansuh. 2. Perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Al-Quran atau tafsir dengan aturan, teori atau metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur tafsir yang disusun dalam bentuk tafsir. Yang ketiga, tafsir tradisional itu selalu dimasukkan dalam kategori-kategori, misalnya tafsir Syiah, Mu'tazilah, hukum filsafat, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan adanya kesadaran tentang kelompok-kelompok tertentu, ideologi-ideologi tertentu, periode-periode tertentu, maupun horizon-horizon tertentu dari tafsir.